Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan perkuliahan kalkulus integral, pertemuan ke-22. Pertemuan ke-22. Pada perkuliahan kalkulus integral kali ini akan dilanjutkan oleh presentasi dari kelompok 6 dan kelompok 7, melanjutkan materi aplikasi integral lipat 2. Untuk kepada kelompok 6, dipersilakan untuk presentasi. Baik, terima kasih Ojan. Selamat pagi Pak Ibnu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi integral lipat 2 luas permukaan. Next. Di sini ada tim kami, yaitu Nilu Gedesari, Safira Aulia, Maya Lestari Pasaribu, Zahra Ayu Safitri. Next. Luas permukaan. Pada pokok bahasan penggunaan integral tentu telah dibicarakan tentang luas permukaan benda putar. Sekarang akan ditinjau masalah yang berpadanan untuk permukaan yang lebih umum. Misalkan, G suatu permukaan dengan persamaan Z, Fx, Y yang proyeksinya suatu daerah tertutup terbatas S di bidang XY. Di sini ada gambar persamaan GS. Boleh dilihat persamaannya. Next. Asumsikan bahwa F mempunyai turunan parsial pertama kontinu di Fx dan Fy. Kemudian partisi P dari daerah S dengan garis-garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Next. Misalkan Rm, M sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Menyatakan persegi panjang yang dihasilkan secara lengkap terletak dalam S. Untuk masing-masing M, misalkan GM adalah bagian dari permukaan yang diproyeksikan ke dalam Rm. Dan misalkan PM adalah titik dari GM yang diproyeksikan ke dalam pojok dari Rm dengan koordinat X dan koordinat Y terkecil. Akhirnya, misalkan TM menyatakan jajaran genjang dari bidang singgung di PM yang diproyeksikan ke dalam RM seperti gambar 1 dan lebih rincinya seperti gambar di samping ini. Luas jajaran genjang TM yang diproyeksikan adalah RM. Misalkan UM dan VM menyatakan vektor-vektor membentuk sisi-sisi TM, maka UM sama dengan delta X MI plus Fx XM, YM delta X MK. VM sama dengan delta Y MJ plus FY XM, YM delta YMK. Diketahui bahwa luas jajaran genjang TM adalah UM kali VM dengan UM kali VM sama dengan mutlak I JK. I-nya XM, J-nya 0, K-nya Fx, XM, YM, delta XM. Bawahnya I-nya 0, J-nya delta YM, K-nya FY, XM, YM, delta YM. Sama dengan 0 min Fx, YM, XM, YM, delta XM, delta YM, KI minus FY, XM, YM, delta XM, delta YM, min 0, J. Plus delta XM, delta YM, min 0, K. Jadi, delta XM,
delta YM min fx xm, ym I min fy xm, ym j plus k. Maka selanjutnya jadi luas TM adalah luas permukaan TM sama dengan mutlak 2 lipat 2M kali VM sama dengan luas permukaan RM dikali akar dari Fx kurung XM YM pangkat 2 plus Fy XM, YM pangkat 2 plus 1. Lalu tambahkan luas-luas jajaran garis senggung TM dengan M sama dengan 1, 2, seterusnya sehingga N, dan mengambil limitnya untuk sampai pada luas permukaan dari G. Luas permukaan G sama dengan limit mutlak P mendekat 0, N, M sama dengan 1, dan TM sama dengan limit mutlak kedua P mendekati 0, sigma N, M sama dengan 1, akar dari Fx. Zahra, Zahra. Ya, Kak. Iya, sebentar ya, saya potong dulu. Ini Rafina masuk suaranya ya. Coba yang lain di mute dulu ya, di mute dulu suaranya. Oke. Coba slide-nya mundur dulu sedikit. Mohon maaf nih, saya baru gabung dulu. Mundur dulu sedikit. Mundur. Oke ya. Ya. Sebelumnya lagi ada nggak? Sebelumnya? Sebelumnya tidak. Oke, udah. Ya udah. Ini berarti baru mulai ya. Oke. Next ya. Jadi nanti gini ya. Ini catatan penting. Nanti dulu. Nah, udah. Jadi memandangnya begini. Ini konsepnya ya. Saya review dulu sedikit konsepnya. Jadi G besar itu apa? Ini Zahra tadi yang lagi presentasi. Saya tanya G besar apa Zahra kalau di slide ini? Luas permukaan. G besar. Apa G besar? Suatu permukaan. G besar apa G besar Zahra berarti? Yang lain juga boleh jawab. Hah? Permukaan ya? Ya, permukaan, Pak. Permukaan, oke. Permukaan. Permukaan, kemudian persamaannya apa? Persamaan G besarnya apa? Z sama dengan Fx, Y. Ya, nah jadi ini menjadi kaidah umum bahwa kalau kita punya fungsi Z sama dengan Fx, Y, itu bentuk bendanya, benda tanda kutip, itu dia kita pandang sebagai suatu permukaan gitu ya. Permukaan, oke, kita bayangkan itu permukaan ya. Nah, kita sebut G besar sebagai permukaan. Persamanya Z sama dengan Fx, Y. Nah, kemudian ada istilah proyeksi. Ya, proyeksi itu apa sih sebetulnya proyeksi? Jadi proyeksi, si permukaan G itu, kalau kita turunkan, ya, kita turunkan ke bidang X, Y, atau gampangnya gini lah, gitu kalau si permukaan G itu kita sinari dari atas, itu daerah gelapnya, daerah gelap yang di bawah itu kan berupa daerah ya. Nah itu yang ketutup itu hasil proyeksi dari permukaan G ya, hasilnya berupa bidang datar di bidang X, Y ya. Jadi bergantung dari bentuk permukaannya. Permukaannya kalau melengkung-melengkung ya bentuknya kayak gitu ya. Jadi ada S besar itu sebagai daerah tertutup terbatas ya di bidang XY. Oke ya. Nah, yang mau kita hitung apa? Luas permukaan G. Bukan luas daerah S ya, tapi luas permukaan G. Ya, Pak. Jadi idenya adalah si permukaan itu kita proyeksi ya. Jadi kita mau lihat hasil bayangan G di bidang datar X, Y bentuknya berupa apa. Nah, itu nanti yang akan kita hitung integralnya.
Itu yang kita hitung integralnya. Nah, kita bandingkan dengan waktu integral lipat 2. Integral lipat 2 dengan daerah, kalau integral lipat 2 permukaannya Z sama dengan fx, y itu kan volume tuh ya. Volume benda pejal di bawah permukaan, ya, di bawah permukaan dengan daerahnya berupa apa? Bidang di x, y. Nah, itu seolah-olah kalau kita mau menghitung permukaan benda pejal yaitu dengan menggunakan integral lipat 2. Permukaannya G, daerahnya S. Tapi integral lipat 2 gitu ya, dA. Nah, kalau luas permukaan tadi yang sudah diuraikan sedikit itu penurunannya seperti tadi ya. Nah, ingat dalam integral, kita kan ide integral itu menghitungnya adalah di partisi ya. Nah, yang di partisi ini adalah daerah S-nya gitu. Coba slide berikutnya. Slide berikutnya mana? Nah, itu ya, partisi ya. Jadi di partisi. Kalau nggak jadi main itu. Ya. Itu. Ya, sebentar Abi lagi kuliah dulu nak, sebentar. Jadi untuk menghitung luas permukaan, syarat fungsinya dia harus punya turunan parsial. Pertama kontinu ya, lambangnya fx dan fy, gitu ya. Nah, partisi P-nya itu di daerah S. Jadi yang dipartisi daerah hasil proyeksi, ya. Jadi bukan permukaannya yang dipotong-potong itu bukan, tapi daerah S-nya yang hasil proyeksi itu dipartisi, gitu ya. Nah, partisinya ya kita buat paling gampang kotak aja gitu ya. Kotak, pendekatan kotak gitu. Nanti kan hasil partisinya kalau kita buat kecil nanti memenuhi daerah S-nya gitu ya. Ide-ide besarnya kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut mana? Nah, kemudian potongan partisinya yang berupa potongan kurva, ya, potongan kurva itu didekati cara menghitung luas permukaannya dengan konsep luas persegi panjang, ya. Jadi di buku Parsel itu atau di referensi yang Anda ambil itu sebetulnya penurunan konsep bagaimana sih memandang suatu potongan luas permukaan ya dengan mengambil cuplikannya saja gitu. Nah, itu kan ada vektor ya. Diwakili dengan vektor singgung tuh. Jadi masuk konsep vektor singgung di sini. Sebentar, Nabi lagi kuliah dulu, sebentar. Ya, vektor singgung. Ya, ada TM bentuknya jajar genjang, jadi didekati dengan jajar genjang, modelnya seperti itu. Kemudian ada delta tuh ya, ada delta YM, ada delta XM itu apa namanya, beda ketinggian, beda miringnya itu ya. Nah, jadi ini kalian ketika melihat proses perhitungan luas permukaan, sebisa mungkin jangan hanya melihat proses jadi rumusnya, tapi bagaimana konstruksi sehingga didapatkan rumus seperti itu, ya. Jadi potongan permukaan itu diproyeksi menjadi daerah persegi panjang tuh ya, yang di bawah itu, dengan ukurannya adalah delta YM dikali delta XM, gitu ya. Jadi cuplikan permukaannya begitu. Oke, ke bawah lagi. Nah, ini yang sebetulnya Anda harus cek ya. Jadi kan jajar genjang luasnya ya itu kan terdiri dari vektor-vektor ya, vektor sisi TM tuh ya. Ada arah U dan arah V. Itu bergantung dari apa? Kalau yang variabel I-nya, arah I-nya itu kan delta XM ya. Ditambah itu, dan VM-nya itu arah J-nya delta YM ditambah FY itu ya. Nah, itu perhitungannya sebetulnya harus diuraikan dulu ya, dijelaskan dulu ini kenapa bisa kayak gitu ya. Nah, tapi dalam konsep vektor luas jajar genjang
dalam konsep vektor itu menggunakan cross product ya. Cross product dari dua vektor. Nah, menghitung cross product dari dua vektor itu kan kalau vektor dengan komponen vektor IJK ya. Vektor IJK itu kalau di dalam cross product cara menghitungnya begitu ya. Dengan apa tuh? Dengan aturan apa itu ya? IJK. Jadi komponen I, komponen J, komponen K ditulis seperti itu. Kemudian dihitung apa tuh namanya? Determinannya ya. Determinan matriksnya ya didapat rumus seperti itu. Jadi vektor U cross vektor V. Ya. Dapat seperti itu. Oke, lanjut. Ini konsep vektornya masuk ya di sini. Lanjut slide-nya. Nah, berarti luas. Jadi luas dari jajar genjang tadi ya. Itu tak lain adalah besar dari, nah itu kan ada norm tuh ya. Garis 2 itu kan sebetulnya norm ya. Norm dari cross product dari dua vektor. Cara menghitungnya itu ya. ARM, akar, dan seterusnya itu ya. Oke ya, jadi kalau ditanya luas potongan permukaan itu tak lain adalah norm dari jajar genjang ya, atau perkalian cross product ya. Cross product dari dua vektor itu. Oke ya, jadi dibayangkan ya, luas permukaannya itu berupa norm dari jajar genjang. Jadi dua vektor kalau cross produknya kan berupa daerah, dicari normnya. Itu ya. Nah, karena di sini proses perhitungannya sepotong, kita kan mau menghitungnya secara keseluruhan luas permukaannya. Ya. Nah, kalau luas permukaannya berarti kita ambil tuh. Ya. Kita ambil limitnya, norm P menuju 0. Ingat norm P. Norm P itu kan berarti makin lama makin kecil ya, daerahnya makin lama makin kecil. Apa tuh? Partisinya makin lama makin kecil menuju 0. Kenapa makin kecil? Supaya daerahnya juga semakin mengikuti daerah yang terbentuk. Makanya diambil limit norm P-nya menuju 0. Sigma dari luas-luas daerahnya itu ATM ya. Diambil limitnya, sigma dan seterusnya. Nah, bentuk dari sigma itu yang diambil limitnya itu menjadi integral lipat 2 terhadap daerah S. Itu sebetulnya muncul dari konsep integral lipat 2 yang di awal. Ya, ketika menghitung limit. Jadi integral lipat 2 didefinisikan sebagai limit dari sigma. Ya, limit sigma daerah ya, luas daerah itu ya. Plus 1 dA. Itu akarnya kurang panjang ya. Satunya kok nggak di dalam akar itu ya? Kurang panjang ya akarnya, sampai 1 ya itu ya. Maksudnya ya. Nah, muncul DA. DA itu kan A dari RM ya. Jadi itu DA itu berarti diintegralkan terhadap area ya. Jadi kan integral lipat 2 dari S itu berupa daerah. DA itu berupa pengintegralan terhadap area, terhadap luas. Makanya nanti muncul DA itu adalah bisa DE DX atau DX DY ya, terhadap dua variabel gitu ya. Nanti dalam perhitungannya luas permukaan G itu dengan cara menghitung integral lipat 2 dari daerah S. S itu adalah hasil proyeksi dari permukaan. Kemudian rumusnya, fungsinya ya, itu tak lain akar dari turunan parsial pertama kuadrat, parsial kedua pertama kuadrat Y ditambah 1 ya. Muncul 1 itu kan dari rumusnya itu ya. Rumus yang atas itu ya. Ini kan mirip-mirip dengan menghitung panjang kurva ya. Aplikasi integral ya. Panjang kurva, tapi ini dia berupa daerah gitu. Ya, jadi nanti kalau diambil integralnya, muncul integral lipat 2, Anda harus tahu kenapa dia muncul integral lipat 2 di sini gitu ya. Karena daerah pengintegralannya dari permukaannya itu hasil proyeksinya berupa daerah gitu ya. Berupa area, bukan interval. Kalau interval kan cukup satu variabel terhadap dx atau terhadap dy. Gitu ya. Jadi ya walaupun nanti dalam ujian, dalam latihan soal kalian berlatih secara teknis menghitung, dikasih permukaannya apa, cari integralnya,
Tapi proses untuk mendapatkannya ini jangan dilupakan gitu ya, karena ini pengembangannya di situ. Pengembangan konsep integralnya di situ. Ya. Oke, jadi untuk penjelasan ini saya berikan penekanan di situ ya. Dibaca-baca lagi ya nanti ya prosesnya ya. Nanti untuk teknis berhitungnya nanti kita lihat aja. Kesulitan-kesulitannya sebetulnya relatif lebih mudah ya, karena itu kan hanya urusan bagaimana mengintegralkan hasil dari fungsinya. Kalau fungsinya agak rumit ya berarti pengintegralnya pakai teknik tersendiri. Tapi kalau fungsinya relatif mudah untuk diintegralkan ya Anda tinggal masukkan saja batas-batasnya gitu ya. Dan biasanya integral lipat 2 ini itu akan bermasalah dan harus hati-hati ketika daerahnya tidak persegi panjang ya. Jadi Anda harus tentukan batas terhadap Y atau terhadap X-nya yang berupa fungsi itu seperti apa. Gitu ya. Oke, silakan Zara dilanjut lagi uraiannya. Maka luas permukaan B ditulis masuk AG diberikan sebagai AG sama dengan integral lipat 2 terhadap daerah S akar dari fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 dA. Dengan keterangan fx itu merupakan turunan parsial fx-y terhadap x, dan fy merupakan turunan parsial dari fx-y terhadap y. dA itu merupakan dx dy atau dy dx bersesuaian dengan batas S. Contoh soal. Pertama, jika S daerah persegi panjang di bidang XY yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2. Tentukanlah luas sebagian dari permukaan setengah tabung Z sama dengan akar 4 min X kuadrat yang terproyeksikan ke dalam S. Bisa dilihat pada gambar. Penyelesaiannya, koordinat kartesius S sama dengan X, Y, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sedangkan Y-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari sama dengan 2. Misalkan Fx, Y sama dengan akar 4 min X kuadrat, maka Fx sama dengan min X per akar 4 min X kuadrat. Y sama dengan 0. Next. AG sama dengan integral lipat 2 terhadap S akar Oke, Nilu sebentar. Anda lagi di stasiun ya? Iya Pak, lagi nganterin keluarga. Iya, udah nggak apa-apa. Udah saya yang jelasin aja sedikit sebentar ya. Saya ambil alih dulu sebentar. Di mute aja dulu kira-kira yang berisik ya. Oke, jadi penjelasannya begini. Itu kan rumus umumnya AG integral lipat 2S akar itu ya. Parsial terhadap X kuadrat ditambah parsial terhadap Y kuadrat ditambah 1. Nah, Anda lihat di situ ya hasilnya berupa fungsi dalam X ya. X kuadrat per 4 kurang X kuadrat dan seterusnya ya. Itu sudah disederhanakan ya. Tadi turunan terhadap Y-nya 0. Nah, muncul tuh 2 per akar 4 kurang X kuadrat. Nah, kebetulan batas daerahnya ini kan persegi ya, batasnya 0201 gitu ya. Gampang gitu. Nah, masalah berikutnya adalah Anda harus menggunakan pengetahuan Anda untuk mengintegralkan 1 per akar 4 kurang X kuadrat. Nah, ini rumusnya kalau bentuk yang itu adalah pakai arcus sinus ya. Menggunakan arcus sinus ya. Ini diintegralkannya kan terhadap Y dulu ya. Diintegralkan terhadap Y nanti muncul, ya kalau diintegralkan terhadap Y kan X-nya diam aja ya. Berarti kan hasil terhadap DY-nya adalah Y. Y dimasukkan 2 kurang 0 jadi 2. Jadi nanti muncul 4. Nah terhadap X yang susah nih, 1 per akar 4 kurang X kuadrat. Tapi dengan pengetahuan Anda, ya mau nggak mau ini harus dihafal ya.
Kalau bentuk akar 4 kurang X kuadrat itu pakai arcus sinus gitu ya. Nanti dapatnya batas 0,1 nilainya 2pi/3. Ya, jadi ini contoh masalah integral lipat 2 untuk luas permukaan seperti ini ya. Jenis soalnya. Ini masih mudah karena gambarnya juga masih kelihatan ya. Jadi untuk Anda juga ini mulai belajar bagaimana mensketsa daerah. Jadi ketika Anda diberikan fungsinya permukaan, paling nggak terbayang gambarnya seperti apa sih gitu. Coba slide sebelumnya. Mundur dulu slide sebelumnya. Slide sebelumnya lihat. Nah, itu kan sebetulnya potongan tabung ya. Z sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat ya. Itu kan tabung tidur ya. Tapi di kuadran di oktan 1 ya. Sepotong aja ya. Proyeksinya ke bawah 01, 02 ya. Jadi itu S-nya dibatasi tuh. Kalau keseluruhan permukaan ya, keseluruhan permukaan yang melengkung itu kalau diproyeksi ya sebetulnya daerahnya X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2. Tapi itu yang dihitung cuma sepotong ya, dari 01 sampai 02 gitu. Ya. Ini permukaannya bagus ya, hasil proyeksinya berupa kotak. Tapi nanti kalau hasil proyeksinya bukan berupa kotak, ya mungkin di beberapa contoh berikutnya Anda harus hati-hati nanti dalam mengambil batas pengintegralannya gitu ya. Oke, dari saya itu untuk contoh soal yang ini jadi catatan ya. Relatif mudah tapi harus tahu strategi mengintegralkannya seperti apa. Yuk dilanjut silakan. Screen-nya mati nih Fauzan. Udah selesai kelompok ini? Mohon maaf Pak, katanya dari Zahra yang memegang share screen, laptopnya lagi mati Pak. Oh, recordnya di stop dulu. Recordnya stop dulu. Nanti kalau udah normal baru dilanjutkan. Paparannya dilanjut lagi. Silakan. Screen-nya bermasalah lagi nih. Zara. Zahra, next Zahra. Contoh soal nomor 2, tentukan luas permukaan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat di bawah bidang Z sama dengan 9. Penyelesaiannya, bagian G diproyeksikan ke bidang XY pada daerah lingkaran S dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Fx, Y sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat itu menjadi Fx sama dengan 2X, Fy-nya sama dengan 2Y. Maka AG sama dengan integral lipat 2 terhadap S, akar 4x kuadrat ditambah 4y kuadrat
tambah 1 dA. Di mana koordinat kutubnya itu S sama dengan R, theta, di mana theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi, dan R-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3. Jadi AG sama dengan integral 0 menuju 2 pi dan integral 0 menuju 3 akar dari 4R pangkat 2 ditambah 1 R, dr, dan d theta. Jadi sama dengan integral 0 menuju 2 pi itu 1/8 dalam kurung 2/3 4R kuadrat tambah 1 3/2 tutup kurung 0 menuju 3 d theta sama dengan integral 0 menuju 2 pi 1/12 dikali 37 pangkat 32 dikurang 1 dikali d theta sama dengan pi/6 dikali 37 pangkat 3/2 dikurang 1 itu sama dengan 117,32. Next. Sebentar, nih loh. Dan kelompok ini ada gambarnya nggak? Yang tadi. Saya lupa kasih gambarnya, Pak. Ada di buku Purcell. Oke. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kalau jenis soalnya begini, tentukan luas permukaan. Ya, Z sama dengan itu di bawah bidang. Ini kalau kalian tidak bisa menggambarnya, bubar ini, nggak bisa ngerjakan gitu. Ya. Jadi secara geometris, benda-benda berbentuk permukaan ya, ini kalian harus mulai pelajari ya cara menggambarnya. Kalau tabung tuh persamanya bagaimana, kerucut, parabola gitu ya. Soalnya cuma sepotong gini ya. Tapi kalau kalian bingung ini bentuknya gimana, proyeksinya yang mana, ini nanti malah nggak jalan gitu. Ini kan pakai koordinat kutub nih. Harus pakai koordinat kutub berarti kan daerahnya berbentuk lingkaran. Nah ini mengenalinya nih harus hati-hati ya. Oke. Ya lanjut nggak apa-apa. Langsung latihan soal ya. Nah, ini loh, saya tanya nih untuk latihan soal nih. Iya, Pak. Oh, ini fungsinya sama ya? Akar 4 kurang X kuadrat ya? Iya, sama. Beda di daerah? Iya. Oke, kalau untuk jenis soal ini, berarti yang berubah hanya di daerah pengintegralannya aja ya? Iya, Pak. Untuk parsial X dan parsial Y-nya bisa ya, kayak tadi ya. Kebayang ya, mudah-mudahan ya. Oke, latihan soalnya berikutnya apa? Cuma 1, Pak. Oh, cuma 1. Oke, udah, nggak apa-apa. Ini nanti di apa? Kuncinya ada nggak di slide ini? Ada, Pak. Udah, coba dibuka aja. Slide-nya dibuka aja. Kunci slide-nya. Oke. Caranya sama persis ya, kecuali batasnya ya, betul? Betul. Betul, oke. Ya udah. Nah, ini saya pesan untuk soal-soal seperti ini teliti juga nanti cara berhitungnya ya. Jadi jangan kalian tahu caranya tapi penyelesaian akhirnya salah tulis lah atau apa gitu jadi nggak sempurna gitu ya. Oke, hasilnya itu 4pi/3 ya. Ini soal dari mana? Parcel? Atau buat sendiri? Saya nyoba nanti itu. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Untuk yang lain juga ini soalnya lebih variatif ya. Jadi kalian boleh mencoba jenis soal yang bentuk permukaannya nggak sekedar persegi ya hasil proyeksinya ya. Bisa berupa daerah non persegi atau bahkan berupa koordinat polar gitu ya. Jadi nanti kebayang oh ini makainya bagaimana. Kalau turunan parsialnya kan relatif mudah ya, parsial terhadap X, parsial terhadap Y gitu ya.
semakin Anda berlatih dengan jenis soal yang agak rumit, itu kemampuan Anda diharapkan juga semakin meningkat gitu ya. Oke. Cukup sampai sini ya paparan kelompok ini ya. Selesai ya. Oke, silakan ditutup dan dilanjut paparan berikutnya. Sekian presentasi kelompok dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materinya. Sekarang kita melanjutkan ke presentasi materi dari kelompok 7 kepada kelompok 7, dipersilakan. Pagi Pak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi integral lipat 2, yaitu massa dan pusat massa dari lamina. Boleh next. Perkenalkan anggota dari kelompok 7, yang pertama ada saya, Delvia Nugraha Prasistyo, lalu ada Fakih Nur Iskandar, dan terakhir ada Muhammad Bagas Atila. Oke, yang pertama, masuk ke materinya ada massa. Nah, di gambar ini itu merupakan sebuah daerah es, yaitu lamina, merupakan pelat tipis yang non-homogen. Nah, non-homogen di sini itu adalah benda yang sifatnya itu berbeda-beda di setiap titik, sehingga memiliki densitas yang berbeda, yaitu densitas X, Y. Boleh di next. Nah, untuk mengetahui massa dari lamina tersebut, pertama kita harus mempartisi laminanya menjadi kotak-kotak seperti ini. Lalu kita ambil satu potongan kecil yang ditunjukkan pada AK, dan setelah itu kita ambil titik sampel pada kotak tersebut, yaitu XK, YK. Boleh di next. Nah, karena laminanya kita partisi menjadi kotak yang sangat kecil, maka dapat kita asumsikan bahwa rapat massa itu konstan di setiap titik pada kotak. Sehingga kita dapatkan massa yaitu delta MK merupakan hasil dari kerapatan massa yaitu delta XK, YK dikalikan dengan luas yaitu delta AK. Nah, karena setelah kita partisi ada N banyaknya kotak, maka untuk mendapatkan massa total dari lamina, tinggal kita jumlahkan saja massa-massa di kotak-kotak tersebut dengan K sama dengan 1 sampai N. Nah, maka nilai massa itu kita dapat dari nilai limit norm partisi menuju 0 dari rumus sigma yang di sini, yang di tengah-tengah ini. Nah, setelah itu didapat rumus M sama dengan integral lipat 2 terhadap daerah S dari delta X, Y, dA. Boleh next. Selanjutnya ada momen. Momen itu merupakan jarak dikali dengan massa. Nah, di sini ada momen terhadap Y. Momen terhadap Y ini jaraknya adalah XK dan massanya adalah MK. Karena tadi kita partisi ada N banyaknya kotak, maka untuk mendapatkan momen total terhadap sumbu Y itu tinggal kita jumlahkan
momen-momennya itu dengan K sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk momen terhadap X juga sama, bedanya di jarak. Jaraknya ini, kalau yang momen terhadap Y itu adalah XK, kalau momen terhadap X, jaraknya itu adalah YK. Lalu di next. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar ini itu menunjukkan keadaannya setimbang. Karena keadaannya setimbang, maka total momen kiri sama dengan total momen kanan. Nah, momen kiri itu ada jaraknya itu X bar dikurangi X2 dan masanya adalah M2. Maka momen kiri sama dengan M2 dikali X bar min X2. Untuk momen kanan M1 dikali X1 min X bar ditambah M3 dikali X3 min X bar. Nah, di sini kita buat ruas kanan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan M1 dikali X bar min X1 ditambah M2 dikali X bar min X2 ditambah M3 dikali X bar min X3 sama dengan 0. Nah, di sini kita buat yang X bar ini di ruas kiri menjadi M1 tambah M2 tambah M3 dikali dengan X bar. Nah, ruas kanannya ini M1 dikali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3. Nah, dari persamaan-persamaan di atas, kita dapatkan bahwa X bar sama dengan total momen dibagi total massa. Sebentar, Delvia. Slide-nya balik dulu. Iya, Pak. Saya nanya ya. Itu M2, Iya, Pak. kan total momen kiri sama dengan total momen kanan ya. Itu M2 dikali X bar dikurang X2. Iya, Ya. Pak. Terus yang sebelah kanan M1 Iya. X1 dikurang X bar. Nah, ini konsistensi penulisannya bagaimana? Kalau yang sebelah kiri kan X bar dikurang X2. Yang sebelah kanan X1 kurang X bar, X2 dikurang X bar. Kalau dibalik, X bar dikurang X1, X bar dikurang X3. Ini ada nggak aturan tertentunya itu prosedurnya? Bisa ada penjelasan lebih lanjut nih gimana? Sebentar, Pak. Sepertinya ini yang dari ini tuh kayak dari kanan gitu, Pak. Jadi karena ini dari kanan jadi X1 min X bar. Nah, ini dari kanan juga jadi X bar min X2 gitu, Pak. Ya, itu kan sumbu ya, bukan sumbu sih, garis vertikal ya. Anggaplah sebagai garis bilangan. Ya. Pusat massa itu kan ada total momen ya. Momen kan jarak kali massa kan. Jadi kalau posisi sebelah kiri itu jaraknya adalah dihitung dari X bar dikurang X2. Nilainya positif ya. Betul nggak? Kan X2, X bar, X1, X3 semakin ke kanan kan semakin besar loh. Betul ya. Kalau misal X2 kita sebutlah 1, X barnya pasti 2. X1-nya misalkan 3, X3-nya misalkan 4. Jadi makin ke kanan angkanya makin besar gitu. Jadi kalau nanti dibalik, misalkan yang momen kanan X bar dikurang X1, dibalik gitu ya, cara pengurangannya itu nanti nilainya akan negatif gitu. Ya, nilainya akan negatif. Ini nanti bisa dilihat di contoh ya. Contoh. Kita menggunakan yang kiri itu X bar dikurang X2, yang kanan X1 dikurang X bar, karena yang momen kanan itu posisi X1, itu kan koordinatnya ya, itu dia lebih besar dari X bar. Sedangkan yang momen kiri, X2-nya lebih kiri, lebih kecil dari X bar gitu. Asumsinya kan gitu. Ya, kan nggak mungkin X bar berada di sebelah kanan X3 ya, nggak mungkin kan, jomplang gitu ya. Atau X bar berada di sebelah kiri X2, nggak mungkin gitu ya. Ini M1, M3 mepet ya posisinya. Jadi kira-kira titik sumbunya, pusat massanya memang di antara X2 dan X1 ya, di antara. Gitu ya. Nah, ini konsep
keterurutan angka ya, ini juga penting dalam menentukan pusat massa. Walaupun nanti ketika dijumlah ya, total momen kiri, total momen kanannya itu harus sama dengan 0. Gitu. Ya ini kalian sebetulnya bisa coba-coba ya, ketika misal dibalik iseng gitu ya, dibalik misalkan X bar dikurang X1. Nanti apa yang terjadi tuh dengan nilai X barnya? Gitu ya. Akan tidak make sense ya, akan tidak realistis gitu. Ya, jadi harus paham kenapa yang sebelah kiri X bar dikurang X2, yang sebelah kanan X1 dikurang X bar dan X3 dikurang X bar ya. Karena posisi X2, X bar, X1 dan X3 itu berurutan, yang paling kecil X2, yang paling besar adalah X3. Koordinatnya ya, koordinatnya. Tapi kalau besar masanya M1, M2, M3 bergantung dari angkanya. Nilai M1, M2, M3 dia selalu positif karena dia nilai massa. Tapi kalau nilai koordinat X2, X bar, X1 dan X3 kalau dalam sumbu atau garis bilangan dia memungkinkan berupa nilai negatif atau bahkan 0 gitu ya, memungkinkan ya. Oke, ya silakan Delvia dilanjut. Nah, dari sini kita dapatkan X bar itu sama dengan momen terhadap Y dibagi dengan massa. Ini merupakan totalnya. Terus Y barnya itu sama dengan momen terhadap X dibagi dengan massa. Nah, karena tadi yang sebelumnya kita dapat dari limit sigma, sehingga kita dapatkan X bar sama dengan integral lipat 2 terhadap daerah S dari X dikali delta X, Y dA. Terus sebagai MY dibagi dengan integral lipat 2 terhadap daerah S dari delta X, Y dA. Untuk Y barnya juga sama, bedanya yang X bar ini menggunakan momen terhadap Y, untuk Y bar menggunakan momen terhadap X. Kembali next. Nah, dari tadi sebelum-sebelumnya kan kita membahas tentang lamina yang homogen. Nah, bagaimana jika lamina itu homogen? Itu ketika delta X, Y itu sama dengan K, yaitu suatu konstanta. Apakah rumus-rumus yang diturunkan pada subbab ini itu melibatkan integral lipat 2 sesuai dengan rumus pada subbab 5.6 yang hanya menggunakan integral tunggal? Itu jawabannya adalah iya. Nah, kita bisa lihat di pembuktian yang di bawah. Di gambar yang sebelah kanan ini, daerah S diapit oleh, ini bukan fxys ya, tapi P2X dan P1X ini belum diganti, pada interval A sampai B. Untuk momen terhadap Y, sama dengan integral lipat 2 dari XK dA. Karena K merupakan suatu konstanta, maka kita keluarkan dari integral. Lalu di sini integral lipat 2 dari X dy dx dengan batas P1x sampai P2x untuk variabel Y, dan dengan batas bawah A, batas atas B untuk variabel X. Sehingga kita dapatkan di sini sama dengan K integral dari X P2x min P1x dx dengan batas A sampai B. Ini sesuai dengan rumus pada subbab 5.6. Next. Delvia, Ya, slide Pak. balik dulu. Ini Anda mau menunjukkan apa sih slide ini? Pak, ketika kerapatan masanya atau delta X, Y itu merupakan suatu konstanta. Iya, terus? Jadi laminanya itu kan kalau laminanya non homogen, kerapatan masanya itu merupakan suatu fungsi X, Y gitu. Nah, ini laminanya homogen, yaitu kerapatan masanya merupakan suatu konstanta. Nah, bedanya di sini densitasnya itu merupakan suatu konstanta, jadi bisa dikeluarkan dari integral. Nah, rumus dari ini tuh yang terakhir sama kayak waktu di bab 5.6 itu sempat dibahas tentang integral tunggal. Ya. Jadi kalau misalkan kita di soal, iya. Ya, berarti ini ada hubungan ya antara lipat 2 sama tunggal ya? Iya, Pak. Apa hubungannya? Jadi kalau misalkan lamina itu homogen, kita bisa pakai yang itu, Pak, integral tunggal itu.
Oke, jadi yang menentukan sebetulnya batas integral AB-nya saja ya. Dan sebentar, S itu apa ya? Di gambar itu S itu apa? S biru-biru itu apa? Laminanya Pak, daerah lamina. Pelapis. Laminanya S. Ya. Oke, laminanya S, kerapatannya homogen, betul? Sebutlah K gitu ya. Itu kan seolah-olah seperti menghitung luas daerah S ya. Ya Iya, enggak? Pak. Coba lihat gambar itu. Itu kan daerah S seperti saya bilang, seperti daerah S. Ada daerah S, ya ternyata S-nya itu lamina gitu ya. Ada daerah S, S-nya itu lamina. Kita mau menghitung luasnya. Batas atasnya pi2, batas bawahnya pi1 gitu ya. Kemudian kanan kirinya AB. Itu seolah-olah seperti menghitung luas daerah S. Tapi daerah S itu ternyata memiliki makna sebagai lamina homogen. Gitu ya. Sebentar, MY itu apa ya? M besar Y apa? Kok jadi momen ya? Momen terhadap Y. Momen ya? Iya, Pak. Momen ya? Gambarnya gitu momen ya? Iya, Karena Pak. nanti kalau gambarnya berdiri, S-nya misal berdiri gitu, batasnya sumbu Y, misalkan C sampai D. Kemudian yang melengkung-melengkungnya itu vertikal ya. Tapi dalam fungsi Y gitu. Misalkan pi1Y, pi2Y. Maka itu M besarnya bukan M besar Y, tapi M besar X gitu ya. Kan itu ada rumus M besar Y sama dengan lipat 2 XK. Ya, XK. Sebetulnya kan X delta ya. Cuma deltanya karena sama dengan K, maka ditulis sebagai XK. Itu momen ya. Momen Y itu jarangnya pakai variabel X, DA gitu ya. Ini hati-hati ya. Masalah ini itu penuh konsep sebetulnya. Penuh konsep. Jadi ketika Anda melihat fenomena ini memang dipandang sebagai lipat 2. Tapi lipat 2 ini juga punya makna ya. Ini kan sebetulnya menghitung momen. Ya, menghitung momen lamina. Walaupun ada konsep, ya ini ternyata lipat 2 bisa dipandang sebagai lipat 1. Ya, dan seolah-olah seperti luas daerah S gitu ya, dengan gambar S-nya seperti ini. Ya, tapi sekali lagi ketika Anda mau menceritakan ulang fenomena ini, Anda harus tentukan dulu ya definisi yang dipakai apa-apa saja gitu. Oke. Oke, good. Ini fenomena yang menarik. Ada hubungan antara lipat 2 dengan integral tunggal ya. Nanti di ujung-ujung kalian harus bisa menyimpulkan begini. Ada loh hubungan antara lipat 3 dengan lipat 2, lipat 2 dengan lipat 1. Jadi walaupun integral tunggal ketika dinaikkan menjadi integral lipat 2, lipat 3 itu sebetulnya mereka masih berhubungan ya. Minimal ada konsistensinya di situ. Ya, nanti secara makna bagaimana? Nah, itu bisa dilihat ya dari contoh-contoh yang ada. Oke, silakan dibahas tadi apa contoh soal ya, silakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fakih. Baik Pak Ibnu dan teman-teman sekalian, saya akan membahas contoh soal 1 dan contoh soal kedua. Jadi untuk soal yang pertama ini sebuah lamina dengan densitas kerapatan massa delta X, Y-nya sama dengan XY dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 8 dan kurva Y sama dengan X pangkat 2/3. Sebelumnya kita bikin grafiknya dulu.
terlebih dahulu. X sama dengan 8. Tadi 8 di sini. Dan kemudian Y-nya sama dengan X pangkat 2/3. Untuk menentukan titik yang sebelah sini, kita tinggal substitusi aja. Misalnya Y sama dengan 8 pangkat. Fakih, halo Ya, Fakih. Itu gambar Y sama dengan X pangkat 2/3 begitu melengkungnya, nggak kebalik? enggak, Pak. Nggak, bener ya? Ini Ya. juga harus lancar ya. Kalau X pangkat 2 kan melengkungnya cekungnya ke atas tuh, menghadap ke atas ya. Kalau Nah yang ini pangkat pecahan begitu, Pak. oke, iya. Maksud saya ini hal yang seharusnya kalian jangan bingung lagi ya. X pangkat 2/3 melengkungnya itu ke bawah ya. Gitu ya. Oke, ya lanjut. Di sini 64, jadi untuk titik potong di sumbu Y-nya sama dengan 4. Setelah ini kita udah tahu batasannya. Kalau misalnya untuk sumbu X 0 sampai 8, kemudian kalau untuk Y-nya ini 0 sampai Y sama dengan X pangkat 2/3. Jadi untuk menghitung masanya itu kan integral terhadap daerah S, densitas X, Y, dA sama dengan 0 sampai 8, kemudian 0 sampai Y sama dengan 0, sampai Y sama dengan X pangkat 2/3. Densitasnya tinggal kita masukkan jadi XY, DY, DX. Sebetulnya bisa dibalik DX sama DY-nya, cuman batasannya yang jadi beda. Saya memilih batasan DY sama DX supaya batas bawahnya itu 0, 0. Jadi lebih mudah dihitung, Pak. Nah, iya, Fakih, nanti yang DX, DY Anda coba tunjukkan saja di sini ya, hasilnya bagaimana nanti ya. Sama atau tidak. Ini live nih, sekarang nih Anda mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan batas ini tidak lazim. Tidak lazim. Kalau yang batas terhadap DX kan Anda tulis 08 tuh ya. Ya, Pak. Tapi batas terhadap DY kan Anda tulis Y sama dengan 0, Y sama dengan X kuadrat, X pangkat 2/3. Itu tidak lazim. Jadi kalau mau, ditulis dua-duanya, X sama dengan 0, X sama dengan 8. Kalau mau ya, atau ya sudah, langsung saja. Jangan setengah-setengah ya, maksudnya ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Modelnya gitu, nggak apa-apa. Ya, lanjut, silakan. Karena kita DY dulu, jadi X pangkat Y pangkat 2. Y pangkat 2/2, ya biasa nih. X sama dengan 0, X sama dengan 8. Dengan mengevaluasi Y sama dengan X pangkat Y sama dengan 0, DX. Kita tinggal substitusi X X sama dengan 0, X sama dengan 8, DX. Ini kan konstanta, jadi bisa maju ke depan. X sama dengan 0, X sama dengan 8. Jadinya X pangkat 3DX. X sama dengan 0, X sama dengan 8. X pangkat 7/3 DX. Pakai aturan pangkat, jadi 7/3 ditambah 1 dibagi dengan tambah 1, batasnya 8 sampai 0 sampai 8. Ketemu hasilnya setengah. Ini 3 tambah 7, 10 kali batasan 8 sampai 0. 8 pangkat 10. 8 itu
pangkat 3, jadi bisa 2 pangkat 3 dikali 10/3. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu jadi hasilnya 768/5 sama dengan 153,6. Jadi masanya adalah 153,6. Kemudian yang di sini yang diminta adalah total massa dan pusat massa. Untuk menghitung pusat massanya kita membutuhkan momen. Benar, Pak Ki. Ya, Kan Pak. ini DY DX. Tadi kamu bilang DX DY bisa, coba gimana kalau DX DY? Ditunjukin juga, Pak. Iya. Oh, Pak. Show, ayo di show coba, nggak apa-apa. Buat latihan juga yang lain biar kelihatan. Cara menentukan batas ini penting ya. Iya, ya, Pak. Nah, coba aja nggak apa-apa. Tadi kan gini grafik buat Y pangkat Y sama dengan X pangkat 2/3 dengan X-nya sama dengan 8. Ini sampai 4. Kalau misalnya buat DX berarti kan sini sampai sini batasannya, batasan untuk DX-nya. Batasan untuk Y-nya itu 0 sampai 4. Jadi batasannya ini kalau dibalik 0 sampai 4 dan Y X sama dengan Y pangkat 3/2 sampai 8. XY DX D. Begitu, Pak. Iya, diselesaikan. Coba hasilnya sama. Langsung Coba diselesaikan. selesaikan biar teman-temannya bisa lihat. Nggak apa-apa, itu contoh bagus. Oh, ini X sama dengan 8. Delapan pangkat 2, 6, 4. Pangkat 4. Ya, per 2. Oh, langsung deh. Kamu kelompokin ngapain? Langsung aja. 32. Langsung hasil integral aja. 16Y kuadrat. Langsung 16 kuadrat. Udah kan batasnya 0,4. Batasnya dihapus itu 0,4-nya. Oh, mau langsung dihasil. Oh, ya. Langsung aja. 16Y kuadrat dikurang berapa tuh? Pangkat 5/10. 10. Ya, batas 0,4. Coba hasilnya sama nggak? 16 kali 16. 4 pangkat 5. Ya, nah itu angkanya agak jelimet tuh, coba. 4 pangkat 5. Kalau dihitung di ini sama, Pak. 768. 16 kali 16 berapa? 256 kayaknya. 56. 25, 4 pangkat 5 berapa itu? Per 10. Nah, ini, Pak. Cek benar hasilnya. Pangkat 5 itu. Nah, tuh. Jadi kalau
urutan pengintegralannya berbeda, hasilnya harus sama ya. Dan hati-hati saat memberikan batasannya, itu kan terhadap dx berarti dari y pangkat 3/2. Tahu ya y pangkat 3/2 dari mana ya? Kan y sama dengan x pangkat 2/3. Kalau dibalik x sama dengan pangkat Iya, Pak. y pangkat 3 gitu ya. Oke, sip. Udah, nanti dicek Jadi hasilnya sama itu. 9 kali 10. 2560 Kurang 1.000/10. Sama nggak hasilnya? dibagi 2 semua jadinya 1/5 ya, yang atas dari 1/5 ya. 68. Sama, Pak. Kalau Sama. dibagi sama, Pak. Nah, sama ya. Jadi di sini penekanannya bagaimana menentukan batas pengintegralannya kalau urutan pengintegralannya diubah. Cuma lebih gampang mana ini? Lebih gampang yang Y pakainya, Pak. DDX. Di DX. Ya. Batasannya 0 sampai itu jadi lebih mudah. Oke. Ya, tapi paling nggak harus tahu keduanya. Walaupun kadang bisa jadi urutan pengintegralan tidak jalan kalau satu bentuk ya. Ada di buku ada kalau nggak salah contoh soal yang harus diubah dulu urutan pengintegralannya karena hasil pengintegralannya itu fungsinya tidak bisa secara eksplisit dicari. Bentuknya saya lupa tuh ada di parcel tuh. Tampilannya daerahnya harus diubah dulu urutannya baru bisa jalan gitu. Oke, good job. Silakan dilanjut Pak. Tadi untuk menentukan pusat massa, tentukan momennya juga, momen X, momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. S, kalau ini tinggal dikali Y, delta X, Y, DA. Pakai yang batasan ini aja ya Pak, yang 0 sampai 8 sama Y sama dengan Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Satu aja, yang lain mah buat latihan aja, nggak apa-apa. X. Pangkat 3 DX. Konstantanya dikedepanin aja jadi 0,8 X pangkat 3 DX. X pangkat 4 8 0 sampai 8. 8 pangkat 4 8 Itu ya. MX itu Y delta ya, MY X delta, jangan ketuker-tuker ya ini. 8 pangkat 4 itu 8 pangkat 3 5 12 49. 3 kali 4 1024 kali 4 341,33. Kemudian setelah ngitung momen untuk sumbu X-nya juga hitung momen untuk sumbu Y-nya, sama aja, tinggal dikali dengan X delta X, Y DA.
Ya udah, cukup sampai situ aja Fakih, sama dengan titik-titik-titik. Ya, biarin diselesaikan. Jadi itu relatif mudah ya. Yang penting kalian konsisten. DY yang pertama berarti kan terhadap Y. Kemudian nanti udah dapat dimasukkan terhadap X gitu ya. Integralnya. Oke. Langsung jawabannya aja, Pak. Nggak usah. Biar dicoba sendiri. Oh, itu X bar ya? X barnya apa tadi? Sama dengan apa? ada jawabannya di buku soalnya. Iya, nggak apa-apa. MJ sama dengan M. Oh, MY-nya apa gitu ya? Iya, Pak. 0,15. Y-nya. Ya, kalau persis seperti di buku, sebetulnya menariknya urutannya diubah aja, Fakih. Misalkan DDX, DX, DY gitu ya. Jadi kelihatan bahwa yang di buku kalau pakai cara lain, itu hasilnya juga sama gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang gini ya, kadang-kadang kalian disampaikan, ditunjukkan prosesnya, tapi untuk lebih memahami, kalian harus coba dengan menulis ulang lagi, tanpa melihat yang ada di sini gitu ya. Jadi kalian rasakan, oh prosesnya gini, gini, gini. Matematika itu Anda harus mencoba ya, bukan menonton ya. Kalau menonton saja diulang mungkin tahu, tapi untuk merasakan Anda harus coba sendiri gitu ya. Jangan mencobanya pada saat ujian ya, itu nanti malah macet gitu ya. Oke, dapat ya X bar Y barnya itu ya. Ya, Pak. Rumusnya jangan ketuker itu ya, X bar itu MY per M, jangan MX per M ya. Kalau ketuker bubar itu nanti ya. Ya, Pak. Silakan lanjut materinya, apalagi udah. Ada contoh kedua, Pak. Contoh 2 apa tadi soalnya? Contoh 2. Ada di buku juga contohnya. Nah, ini nggak jelas nih. Seperempat lingkaran, jarak dari A, kerapatan sebanding jarak dari. Nah, ini soal yang eksplisit ya, implisit ya. Jadi harus didefinisikan dulu nih informasi yang ada dalam lebih eksplisit ya. Coba gimana ini ngerjakannya? Pusat massa dari kan bentuknya seperempat lingkaran, jadi dibikin dulu begini. Kalau penuh begini, jadi kalau seperempat segini. Jari-jarinya kan A, berarti A sama A. Kemudian kerapatan sebanding dengan jadi densitas XY-nya itu sebanding itu jadi punya konstanta pengalinya dengan apa ini? R jari-jarinya, Pak. Kan kalau X pangkat 2 tambah K dikali dalam bentuk XY jadi K dikali jadi densitasnya begitu, Pak. Terus pusat massanya gimana? Pusat massanya tentukan massanya dulu, Pak. Massanya kan S delta X, YDA. Lebih mudah pakai koordinat kutub ketimbang koordinat yang X, Y. Ya, betul. Disesuaikan coba jadi apa? Ubahnya ini kan 90 ya sudut yang kuadran 1 ini. 190 ngubah jadi pi itu jadi kali pi. Ini saya ketemu di YouTube. Iya, nggak apa-apa. Jadi buat jadi ke pi-nya itu, batasan buat pi-nya itu pi per 2. Jadi 0 sampai, kemudian batas yang buat R-nya ini kan sepanjang A, jadi batasnya A. 0 sampai A dikali K, densitasnya kan ini. Konstantanya bisa dimajuin ke depan jadi 0. Lah itu kalau udah pakai RDRD theta, X-nya diubah dong. Oh iya, diubah, Pak.
Oh, dalam bentuk X-Y dulu apa? Langsung aja ya. Tenang, pelan-pelan. Kamu mau pakai kutub pengintegralannya. Berarti yang variabel X-nya juga diganti nanti. Oh, begini supaya lebih jelas. Batasannya tadi udah dihitung. 0 sampai A. Kemudian K ini kan 3 kali R d theta. K-nya bisa maju ke depan 0 sampai A. Tinggal dihitung lagi. K pangkat 3 evaluasi A sampai 0 d theta. K A pangkat 3 d theta. Ini kan konstanta, nggak ada tetanya, jadi boleh ke depan aja kayaknya. Kayak langsung aja. D theta. Kali theta. A pangkat 3. Jadi untuk masanya KA pangkat 3 Pi dibagi dengan 6. Nggak, Terus yang dihitung apa lagi? Itu baru massa. Pusat massa. Hitung momennya dulu. momennya MX. Tulis rumusnya aja. MX sama dengan apa berarti? Integral S kalau MX itu jadi kali Y K delta X, kok delta sih? Delta X, Y dA dikali sama Y. Nol sampai A. Y-nya jadi apa? Oke. Ya, awal mulanya juga begini, Pak. Kan Iya. cos theta itu kan samping kali. Ya. Ini soal sumbu X nih, sumbu Y ini R-nya berarti cos itu kan samik X dibagi R. Berarti X-nya sama dengan R cos theta. Untuk Y-nya jadi R sin theta. Itu Pak awal mulanya, Pak. Ya, betul. Ini bentuk yang baku ya. Malah dihapus. Udah, jangan dihapus, biarin coretannya. Ya, jadi kalau lingkaran X-nya R cos, Y-nya R sin gitu ya. Ya. Udah, terus R sin theta terus kali K kan ini buat Y-nya kali K dikali sama ini R dr d theta. Dengan titik. Dah gitu aja. Titik. MY-nya sama aja, tinggal dikali sama X delta X, Y. Ya, jadi apa bentuknya? S dikali X K. Aduh, iya lah. Nol sampai A. Ini jadi X-nya digantiin sama ini, Pak. R cos theta
dikali K dikali R di theta. Titik-titik atau langsung dijawab, Pak? Sama dengan titik-titik. Nah, terus pusat masanya berarti X-nya MY momen terhadap sumbu Y dibagi sama masanya, Pak. terus lebarnya MX dibagi dengan M. ya, oke. Jadi ini prosedur untuk mencari pusat massa ya. Dicari dulu masanya, kemudian dicari momen, kemudian dicari koordinat X dan koordinat Y-nya. Kira-kira gitu ya gambarannya untuk aplikasi lipat 2 untuk mencari pusat massa momennya gitu ya. Oke. Baik, Ada Pak. lagi latihannya? Untuk latihan selanjutnya dijelaskan sama Bagas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya untuk momen inersia. Dari pelajaran fisika, kita mempelajari bahwa energi kinetik dari sebuah partikel dengan massa dan kecepatan v yang bergerak dalam sebuah garis lurus dirumuskan dengan kinetic energy sama setengah mv kuadrat. Nah, bagaimana jika kita ingin merubah kecepatan itu untuk memutar sih? Dapat kita ubah kecepatannya v menjadi omega dikali r, di mana omega itu kecepatan radians per unit dari waktu, dan r itu radius untuk jalan melingkar. Maka kita substitusi ke dalam rumus v-nya menjadi setengah dikali r kuadrat kali m dikali omega kuadrat. Dari sini r kuadrat kali m itu bisa kita sebut dengan momen inersia dari partikel itu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa inersia bekerja hampir sama seperti massa dalam rumus kinetic energy untuk kecepatannya yang berjalan secara garis lurus, di mana momen inersia ini bedanya memutar atau melingkar. Nah, di sini rumusnya menjadi besar untuk mengukur kecepatan dari suatu benda yang berotasi, I sama dengan M dikali R kuadrat. Untuk menghitung momen inersia dari sebuah lamina, kita dapat memotong seperti biasa, di mana massa sudah kita cari tahu, dan untuk posisinya kita ambil RK, di mana MK dikali RK, R kuadrat K. Kemudian dari masing-masing kotak itu akan kita dapatkan momen inersianya. Kemudian kita totalkan semua inersia di sigma dari K sama 1 menuju dengan N, di mana MK dikali R kuadrat K. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan rumus ini menjadi limit norm partisi menuju sama dengan 0, akan kita dapat sebuah rumus integral lipat, di mana untuk inersia terhadap X yaitu Y kuadrat dikali densitas XY dikali dA. Untuk inersia terhadap Y sama dengan integral lipat 2 terhadap S, X kuadrat dikali densitas XY dikali dA. Dan untuk inersia terhadap Z-nya adalah integral lipat 2 terhadap S, X kuadrat tambah Y kuadrat dikali delta dikali X, Y, dA. Atau bisa kita sebut IX momen inersia terhadap X ditambah momen inersia terhadap Y. Bagas? Ya, Pak. Itu IX muncul Y kuadrat, dari mana Y kuadratnya itu ya? Oh ya, di situ nggak ada gambarnya ya, Pak? Maaf. Saya nggak lihat, slide-nya nggak ada ya? Ada MR kuadrat. Nah, itu Y kuadrat. Ini kan seperti momen, tapi ini momen inersia ya. Iya. Ya, yang membedakan Y pangkat gitu. Tapi Y pangkat 2 munculnya dari mana? Bisa di ini nggak? Sebelumnya nih saya udah naruh gambar, cuman belum masuk gambarnya. Jadi seperti biasa, kalau momen itu kan jarak dikali massa. Ya. Dimana kalau momen itu, kalau jika momen terhadap Y, kita akan kali jaraknya dari titik itu ke sumbu Y, maka jaraknya X gitu, Pak. Nah, kalau di momen inersia, bedanya jaraknya itu kuadrat. Jadi, kalau momen inersia terhadap X, kita kali jaraknya Y kuadrat Ya. dikali massa itu. Slide sebelumnya coba lihat. Oke, KE itu apa KE? Kinetic energy, Pak. Energi kinetik. Itu kan ada setengah tuh.
setengah I omega kuadrat atau ini kalau di dalam integral IPA 2-nya nggak muncul setengah, kenapa? Di sini jadi di buku ini mau ngejelasin bahwa momen Indonesia ini role-nya atau cara kerjanya itu hampir sama dengan massa, di mana kalau massa itu untuk kecepatan garis lurus, sedangkan kalau inersia itu memutar, Pak. Memutar. Jadi ini nggak masuk ke rumus Inersia, beda ya? integral, iya beda, Pak. Oke. Berarti yang momen, coba slide berikutnya itu kan KE sama dengan setengah I omega kuadrat. Jadi yang kita hitung slide berikutnya itu inersianya ya, Iya. momen inersianya aja ya. I-nya saja yang mr kuadrat ya. Iya, Pak. I-nya mr kuadrat. M massa, R kali R, muncul R kuadrat di situ ya. Terhadap X. Kemudian terhadap Z itu sama dengan penjumlahan tadi gimana penjelasannya? IZ sama dengan Y, momen inersia X terhadap X ditambah momen inersia terhadap Y. Kenapa dijumlah ya? Kalau digambar dulu. Perlu gambar ya. Di buku ada. Di buku nggak dijelasin pasti, Pak. Dia langsung terhadap sumbu Z itu rumusnya seperti itu, Pak. Oke. Ini sebetulnya kan kasus fisika ya, tapi paling enggak kita coba pahami dari sisi kalkulusnya. Ya, tapi butuh ini sih, butuh konsep fisika ya. Ini X tambah Y kenapa ya? IZ sama dengan X tambah Y gitu ya. Ya nanti tambahkan aja penjelasan ya, kenapa ini dijumlah gitu ya. Kan nanti menghitung momen inersia berarti ada 3 ya, IX, Y sama IZ berarti. Iya, gitu. Pak. Ada 3. Oke. Ya, yang membedakan hanya di kuadratnya ya nanti ya. Oke. Mana coba bahasanya gimana tadi? Saya share screen. Untuk contoh soalnya, kita suruh tentukan momen inersia IX, IY, IZ pada lamina yang di contoh 1 tadi yang sudah dibahas oleh Fakih, di mana batas X-nya dari 0 sampai dengan 8 dan Y-nya dari 0 sampai dengan Y sama dengan X pangkat 2/3. Di sini saya pakai berarti untuk rumusnya di mana momen terhadap X itu adalah momen inersia terhadap X adalah integral lipat daerah R ini Y kuadrat dikali densitas X, Y dikali dA. Sini saya pakai batas untuk dy dx karena lebih mudah. Untuk batas x-nya dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 8 dan y-nya dari y sama dengan 0 sampai dengan y sama dengan x pangkat 2/3. Untuk densitasnya xy. Ini kita tulis y kuadrat dikali xy. Atau saya tulis langsung jadi xy pangkat 3. Enggak, jangan. Tulis Y kuadrat kali XY. Y kuadrat kali XY dx. Sama dengan titik-titik. Dengan titik-titik. Udah, terus yang I-nya sama dengan I-nya tulis. Nanti tulisan ininya di-share ya di WA group atau taruh di slide. Untuk momen inersia terhadap Y-nya, rumusnya seperti tadi, dimana jaraknya berarti X kuadrat dikali densitasnya XY kali dA sama dengan batasnya sama, X sama dengan 0, X sama dengan 8, ini untuk Y sama dengan 0, Y sama dengan X pangkat 2/3, X kuadrat dikali XY dy dx. Titik-titik, Pak. Oke, terus Z sama dengan X tambah Y gitu ya? Iya. Tulis dulu. Dan untuk terakhir yang momen inersia terhadap sumbu Z-nya, kita lipat 2 terhadap R, X kuadrat ditambah Y kuadrat kali densitasnya,
X, Y, A, atau bisa kita hitung langsung momen terhadap X ditambah momen terhadap Y. Ya, oke. Kalau sudah dalam bentuk integral 0,8, integral 0 X pangkat 2/3, Y kuadrat X, Y, dx, ini mudah-mudahan sudah lebih mudah ya. Artinya kalau sudah eksplisit gini bentuknya, ya Anda tinggal integralkan berdasarkan pengintegralannya ya, terhadap dy dulu, setelah selesai baru terhadap dx gitu ya, atau kebalikan urutannya gitu ya, bergantung apa yang Anda tulis gitu. Yang agak rumit sebetulnya menerjemahkan masalah ke dalam bentuk integral lipat 2-nya. Dan kadang-kadang kita juga sering salah mendefinisikan diberikan R-nya ya, tapi tidak diberikan batasnya. Nah, Anda ketika menulisnya terbalik-balik, itu nanti bubar gitu ya, berhitungnya jadi salah gitu. Ya, nah ini untuk integral lipat, baik secara manual ya, menghitung volume benda pejal atau aplikasinya, ya saya pesan harus hati-hati ya. Anda harus teliti dan cermat mendefinisikan urutan daerah pengintegralannya ya. Nah, supaya lebih dapat ya intuisinya, Anda di dalam berlatih, dalam mengerjakan soal, itu dicoba ketika dapat urutan DDX, ketemu sekian nilainya, Anda coba urutannya diubah gitu ya. Apa yang terjadi sih dengan batasnya? Jadi Anda bisa melihat, oh kalau pakai DDX melihatnya begini. Gampangnya gini lah, kalau DDX kan kiri ke kanan integralnya, salah. DDX dari bawah ke atas, DY ya, terhadap DY bawah ke atas, coba naik dikit Bagas gambarnya. Gambar yang tadi. Nah itu ya, kan kalau DY DX, Anda lihat seolah-olah itu kan dari bawah ke atas, atau bawah di atas kurang bawah gitu ya. Kemudian kalau DX kan dari kiri ke kanan, 0 sampai 8 itu kan kiri ke kanan DX. Tapi kalau DY itu kan 0 sampai X pangkat 2/3 dari bawah ke atas. Gitu ya kira-kira. Gampangnya gitu. Jadi Anda definisikan kiri kanan, bawah atas, itu yang mana? Fungsinya yang kenanya yang mana gitu. Ya. Kadang-kadang batasnya itu yang atas ya, itu berupa garis, yang bawah berupa kurva. Jadi misal melengkungnya kebalik tuh, melengkungnya kebalik daerahnya. Bisa jadi begitu ya. Seolah-olah kan itu batasnya yang bawah tuh, yang DY kan 0 sampai X pangkat 2/3. Tapi kadang-kadang bisa jadi berapa misalkan X pangkat berapa sampai Y sama dengan sekian gitu ya. Tergantung gambarnya ya. Jadi sekali lagi masalah integral lipat 2 ini bergantung daerah area pengintegralannya ya. Jadi dalam menentukannya Anda juga harus cermat gitu. Oke, saya pikir cukup ini ya untuk, ada lagi contoh soalnya udah ya? Terakhir ya, momen inersia ini ya? Iya Pak, yang terakhir. Udah ya, oke. Jadi sejauh ini bentuk integral lipat 2 yang awalnya apa ya? Ada permukaan, kemudian ada daerah berbentuk persegi, kemudian daerahnya tidak persegi, kemudian ada luas permukaan, ada momen ya, menghitung pusat massa, lamina dan segala macam. Ya kuncinya sebetulnya Anda mendefinisikan daerah pengintegralannya ya, areanya yang mana. Kalau permukaannya diturunkan parsial sekali, 2 kali, ya itu konsepnya saja ya. Nanti rumus jadinya Anda tinggal pakai, sebetulnya relatif lebih mudah. Jangan dilupakan proses mendapatkan rumusnya ya. Jadi dalam kalkulus ini, kalau Anda hanya pakai rumus, itu biasanya cepat lupa. Tapi kalau Anda pelajari proses mendapatkan rumusnya, itu benar-benar Anda bisa mengembangkan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Ya. Oke, 2 kelompok ya Fauzan ya, berarti ya. Oke, ini cara plus. Saya beri plus ya. Saya beri plus untuk 2 kelompok ini. Terima kasih atas paparannya. Silakan ditutup dulu, diakhiri dulu paparan kelompok ini. Pak, latihan soalnya dibahas nggak Pak? Ada latihan soal ya? Coba mana slide-nya? Nggak lihat tadi, lupa. Mana? Latihan soalnya mana? Mana coba dimunculkan slide-nya?
Mana slide-nya? Latihan soal. Ngambilnya masih dari buku ya? Atau dari contoh di luar buku? Coba digedein dulu. Terlihat kah? Citra mana Citra? Ada Citra? Citra Salsabila? Iya Pak, ada. Coba Citra nomor 1 kebayang nggak mengerjakannya gimana? Bayangin aja dulu. Kebayang nggak itu, Citra? Masih berusaha dibayangin Pak. Ya oke lah. Yang nomor 2, kebayang nggak? Coba saya tanya yang lain ya. Elvin mana Elvin? Elvin Fernando ada? Elvin? Iya, Pak. Yang paling gampang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Saya lihatnya sih 1, Pak. Pertama biasanya gampang, Pak. Oh gitu ya. Oke, kalau nomor 3 itu ya harus digambar dulu ya. Momen inersianya tadi pakai rumus Ix, Y, Z-nya ya. Kuadrat ya. Yang nomor 2 R-nya eksplisit nggak nih Fakih nih, Bagas? Delvia ini. Ya Pak, maaf. Nomor 2 daerah menempati daerah R. Eksplisit nggak ini? Eksplisit Pak. Eksplisit ya. Delta X-nya udah ketahuan. Kurva ya di bawah kurva interval 0x2 sama kayak contoh yang tadi ya. Gambarnya tinggal didefinisikan dx-nya. Ya oke, gini aja. Ini waktunya juga udah 5 menit lagi, 10 menit lagi. Jadi nanti untuk jawaban nomor 1, 2, dan 3 ini belum ada ya tampilan jawabannya ya? Atau Belum Pak, saya nggak masukin di PPT-nya. nanti diminta tolong aja kelompok ini ditulis masing-masing gitu ya. Jawabannya coretan tangan juga nggak apa-apa. Terus nanti ditaruh di dalam slide ini. Ini slide-nya ditaruh di drive aja supaya bisa dibaca. Tapi dengan catatan ini balik ke kejujuran masing-masing ya. Jadi masing-masing dari Anda coba aja kerjakan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 di screenshot ya. Dikerjakan. Kerjakan dulu mandiri, mentoknya di mana. Kalau sudah menyerah gitu, boleh dilihat kuncinya. Jadi Anda memang harus merasakan dulu mentoknya di mana sih, saya nggak ngertinya di mana sih saya, baru setelah itu dibuka kuncinya soal nomor 1 gitu ya. Kalau ada perbedaan jawaban, perbedaan proses, nah itu baru dilihat di mana bedanya, salahnya di mana gitu ya. Yang penting kalian bisa mendefinisikan dulu daerah pengintegralannya dan bentuk integral lipatnya. Kalau sudah sampai situ sudah setengah kerja tuh. Setengahnya yang lain kan tinggal menyelesaikan integralnya. Di bawah kurva Y sama dengan sin X ini relatif lebih mudah ya. Sin X integralnya gitu ya. Yang nomor 3 juga. Kalau nomor 3 ini ya saya berharap gini, masing-masing dari kalian itu coba kalau menggunakan pengintegralan dx, dx/dy itu jalan atau enggak gitu. Nanti kelompok ini dibuatkan 2 kunci ya. Kalau memang bisa pakai dx, satu lagi pakai dx/dy. Nomor 3 itu bisa tuh pakai dx/dy, dx gitu ya. Jadi biar kelihatan, oh kalau pakai dx, dx/dy itu cara membuat batasnya itu bagaimana gitu ya. Jadi ada variasi lah dalam menjawabnya. Nanti kalau ujian pakai yang mana Pak? Yang paling mudah menurut Anda gitu. Kecuali kalau misal saya paksa gunakan 2 urutan dx, dx/dy, ya Anda mau nggak mau harus mengerjakan dengan keduanya. Yang penting caranya, yang penting hasilnya sama gitu ya. Oke, ini tiga latihan soal ini mewakili kok. Jadi kalau ini bisa, sebetulnya relatif mudah ya. Yang penting Anda tahu konsepnya dan ya secara teknis bisa lah menyelesaikannya gitu. Fungsinya juga nggak aneh-aneh kan, Y sama dengan X kuadrat, nggak rumit fungsinya gitu. Ya memang jenis soal begini yang ditekankan sebetulnya bukan kerumitan
kerumitan fungsinya ya, enggak, tapi bagaimana kita melihat aplikasi integral lipat 2 itu terhadap massa lamina gitu ya. Cara melihatnya sih bagaimana gitu. Kalau kerumitan fungsinya yaitu mungkin lebih cocok di teknik pengintegralan ya, jelimet fungsi-fungsinya seperti apa. Sama kalau Anda diberikan soal secara implisit, ini gambarnya gimana, seperti tadi tuh luas permukaan. Itu proyeksi daerahnya bagaimana, nah itu Anda mau nggak mau harus gambar dulu, sketsa dulu. Kalau nggak dapat daerahnya nggak bisa menyelesaikan integral lipat 2-nya gitu ya. Jadi harus belajar juga dari sisi geometrinya gitu ya. Oke, mungkin itu ya komentar saya. Kelompok ini dilengkapi saja slide-nya, nanti ditaruh jawabannya di sini dengan daerah urutannya berbeda ya, DXD, DDX, dan bagi kelompok di luar kelompok ini dicoba aja dulu untuk latihan kalian ya. Oke, mungkin cukup itu ya. Ditutup dulu kelompok ini, silakan pertemuannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu recordnya, Fauzan.